Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Ramandika dengan NPM 2301051023. Di sini saya sebagai moderator dan di sini kita akan melakukan simulasi pemeriksaan pajak. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Halo, saya Erna Warani dengan NPM 2301051038. Di sini saya bertugas sebagai pemeriksa pajak. Hai, saya Fatalisha Putri dengan NPM 2301051052. Di sini peran saya sebagai wajib pajak. Saya Gesha Fiska Satriani dengan NPM 2301051053. Di sini saya sebagai penjelas prosedur. Saya Alif Prawira Basuki dengan NPM 2301051045. Di sini saya berperan sebagai penjelas prosedur. Saya Lia Mohoroza dengan NPM 2301051022 sebagai kesimpulan dan penutup. Nah, teman-teman, pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Fiskus Pajak guna untuk melakukan analisis pelaporan wajib pajak yang mana dasar hukumnya ada pada Undang-Undang KUP dan PMK nomor 18 atau PMK nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Nah, teman-teman, pemeriksaan di sini juga dilakukan agar memeriksa kesesuaian pada SPT, pembayaran pajak, dan pembukuan. Nah, kali ini kita akan melakukan simulasi pemeriksaan SPT dan berikut langkah-langkahnya. Sekian. Halo Bu Afifah, selamat siang. Berdasarkan pasal 12 dan 34 UU KUP, kami akan melakukan pemeriksaan pajak atas SPT tahunan yang telah Anda laporkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemeriksaan pajak berjalan dengan baik dan benar. Untuk itu, mohon kerjasamanya untuk menyiapkan dokumen pendukung seperti laporan keuangan, lalu faktur pajak, dan bukti pembayaran pajak. Ya, baik Bu Erina, semua dokumen sudah saya siapkan dan siap untuk diperiksa. Teman-teman, tahapan awal untuk pemeriksaan pajak itu yang pertama ada pengiriman surat pemberitahuan pemeriksaan atau lebih dikenal dengan SP2 yang mana itu dikirimkan oleh KPP. Nomor 2, itu ada penunjukan pemeriksaan pajak melalui surat tugas. Ketiga, ada permintaan data awal dari wajib pajak untuk analisis awal agar di situ tertera jelas siapa yang akan didata dan siapa yang jadi pendatanya. Kayaknya ada yang salah deh. Halo Bu Afifah, dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan beberapa hal penting. Yang pertama itu, biaya promosi tidak dilampirkan dengan faktur pajak yang sah. Ini melanggar pasal 6 ayat 1 UU PPH sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ada perbedaan antara nilai persediaan di laporan dan hasil pemeriksaan fisik. Dan ditemukan pengeluaran pribadi yang tercatat sebagai biaya operasional perusahaan. Bu Afifah, apakah Anda memiliki tanggapan terkait temuan ini? Ya, iya benar, untuk biaya promosi kami masih nunggu faktur dari vendor nih Bu. Dan untuk selisih persediaan nantinya akan kami sesuaikan dalam pembukuan berikutnya. Setelah tahap awal pemeriksaan selesai, proses berlanjut ke beberapa langkah, yaitu yang pertama, penelaah berkas dan analisis dokumen. Pemeriksa mempelajari SPT dan dokumen yang diserahkan oleh wajib pajak. Tahap ini dilakukan di kantor pajak untuk melihat apakah laporan sesuai dengan data yang ada di sistem DJP. Yang kedua, klarifikasi dan wawancara dengan wajib pajak. Jika ada data atau transaksi yang tidak wajar, misalnya selisih omset atau biaya besar tanpa bukti, pemeriksa akan memanggil wajib pajak untuk memberikan penjelasan. Yang ketiga, pemeriksaan lapangan. Bila masih ada hal yang belum jelas, pemeriksa bisa datang langsung ke lokasi usaha. Tahapan ini diatur dalam pasal 11 PMK nomor 18 dan PMK 03/2021 dan dilakukan setelah pemberitahuan resmi. Yang kelima, pembahasan akhir dengan wajib pajak. Selanjutnya, dilakukan pembahasan akhir sesuai pasal 17 PMK 18 nomor 03/2021. Jika wajib pajak setuju, hasilnya difinalkan. Namun jika tidak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan yang tertulis. Yang keenam,
penyusunan dan penyampaian SKP. Setelah pembahasan akhir, hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat ketetapan pajak yang bisa berupa SKBKP kurang bayar dan SKPN atau SKPBLB lebih bayar. Seluruh proses ini harus dijalankan secara sistematis atau transparan agar hak wajib pajak dan kewenangan fiskus tetap seimbang. Dari simulasi ini bisa kita simpulkan beberapa poin penting, yaitu pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan UU KUP dan PMK nomor 18/PMK.03/2021. Tujuannya menguji kebenaran pelaporan pajak dan memastikan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksa berhak meminta data, sementara wajib pajak wajib memberikan informasi yang benar. Kalau wajib pajak melanggar atau tidak kooperatif saat pemeriksaan itu ada sanksinya. Yang pertama itu denda administrasi. Jika ditemukan kurang bayar sesuai pasal 13 ayat 2 UU KUP sebesar 2% per bulan dari pajak yang kurang dibayar. Yang kedua itu sanksi pidana. Sanksi pidana ini dikenakan bila terbukti menyampaikan data palsu atau menolak diperiksa pasal 39 UU KUP dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal 4 kali pajak terutang. Terima kasih. Nah, itulah teman-teman simulasi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh kelompok 1. Terima kasih atas waktunya untuk meluangkan untuk menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.